cukup kita biar cepat selesai. Nah, sebentar aja. Kita makan siang. Ini masih banyak ini, belum separuh ini. Belum separuh. Ya. Bisa sampai malam. Ya. Ini saya mengingatkan teman-teman sekalian kalau memang ini kan masih ini masih awal sekali. Ya. Nanti kan kita bicara soal program dan seterusnya kan belum ini. Ya, pendalamannya nanti ya dapil dan seterusnya ya speak dulu lah. Nanti kan sekian kita silahkan mengusulkan. Ya, silahkan Nadine Daiwan. Ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel, Ketua Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5 yang saya hormati, serta rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, serta jajaran Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat kita hari ini. Semoga kita semua diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan dalam pandemi COVID-19 ini. Menarik tadi sudah panjang lebar disampaikan teman-teman. Saya juga sekilas saja bahwa terkait tema pembangunan di 2021 bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Tentu saya sepakat bahwa pemulihan ekonomi dan reformasi sosial ini harus kemudian adaptif dan responsif terhadap perkembangan COVID-19 karena kita ketahui sampai hari ini juga ya perkembangannya secara eksponensial juga masih terus turun naik dalam tiap harinya. Mungkin kalau kawan-kawan gugus tugas sudah tidak tampil di televisi, itu mungkin pertanda bahwa pandemi COVID ini memang benar-benar bisa kita anggap normal. Terkait prioritas dari Kementerian Perhubungan, saya mendukung bahwa di tengah pandemi COVID ini kan ada relokasi anggaran dan refocusing program. Tentu ini jangan sampai kemudian ini menjadi terlantar ya, mangkrak, sehingga tentu pelanjutan proyek yang kemudian dibuat multi-years ini harus kemudian betul-betul dipastikan berlanjut ya, karena ini juga menyangkut mengenai infrastruktur transportasi yang ada di Jawa dan luar Jawa. Kemudian proyek yang ditunda ini jangan sampai kemudian kemudian menjadi terlantar ya, tidak tuntas. Nanti ya malah terjadi masalah hukum ataupun mubazir ya anggaran yang sudah dilaksanakan. Jadi benar-benar ini harus bisa dilanjutkan ya terkait multi-years tadi, kemudian proyek-proyek yang tertunda. Kemudian proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi ini juga benar-benar harus tepat sasaran. Ya, kalaupun kemudian diarahkan ke sektor-sektor industri, pariwisata, dan investasi, tentu ini sepakat. Yang penting asasnya adalah keadilan. Kemudian yang belum saya lihat adalah bagaimana kemudian Kementerian Perhubungan ini ada optimalisasi kegiatan dengan metode padat karya. Ya, yang ringan-ringan aja. Sebenarnya masyarakat di daerah ngecat bandara, ngecat pelabuhan, ngecat perahu, itu sudah cukup membantu ya. Memang situasinya, buktinya di di kementerian, di PUPR, ada beberapa program yang padat karya itu sangat-sangat disambut dan membantu ya perekonomian terutama di desa, baik di pedalaman ataupun di pesisir. Kemudian kalau bisa Pak, saya berharap juga nggak perlu menunggu tahun depan karena Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan regulasi terkait relaksasi transportasi. Ada masalah terkait rapid test atau swab. Apakah bisa, ya mungkin bisa didiskusikan di kawan-kawan Kementerian Perhubungan, ada alokasi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa untuk alat rapid testnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena bagaimanapun sejak dibukanya alur transportasi ini, masyarakat sudah nggak bisa ditahan, sudah melakukan aktivitas keluar kota melalui darat, laut, dan udara. Sehingga saya berpikir bisalah dibantu ya
dengan data-data masyarakat berpenghasilan rendah ini benar-benar bisa dibantu karena 500 ya, biaya rapid test itu sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Kemudian saya juga mengapresiasi kepada Menteri Perhubungan serta jajaran dan juga Kakanda Ketua Komisi beserta pimpinan serta rekan-rekan, karena saya lihat di dokumen ini, kalau tadi Pak Sarul mengeluh, saya lihat alhamdulillah Kementerian Perhubungan memasukkan konektivitas transportasi IKN sebagai proyek prioritas ya di tahun 2021. Tentunya ini menunjukkan rencana pemindahan IKN terus berproses dan itu menjadi kabar gembira bagi masyarakat kami di Kalimantan Timur. Kebetulan saya dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, ya ada beberapa pengembangan bandara yang saya lihat masuk di prioritas 2021, yaitu pengembangan bandara PT Pranoto, serta ada rencana pengembangan bandara yang terisolir di Data Dawai di Mahulu. Makamulu ini memang perlu ada bandara di sana karena ini adalah daerah terluar perbatasan dengan Indonesia dengan Malaysia dan juga terisolir. Serta ada pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta fasilitas di Sangkulirang serta di Pasir. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak. Perlu saya sampaikan APT Pranoto ini bandara yang dibangun oleh pemerintah provinsi, kemudian dikelola oleh pemerintah pusat sehingga sudah seharusnya, ya sudah sewajarnya pemerintah pusat kemudian melakukan pengembangan terkait bandara ini, apalagi memang sejak beroperasi 2018 cukup padat dan beberapa fasilitas belum lengkap. Kemudian saya juga nitip beberapa program prioritas dari Pak Gubernur ya terkait pengembangan pelabuhan terminal peti kemas di Karyangau dan Karyangau Balikpapan dan Samarinda, Palaran Samarinda, karena ini juga pembangunannya juga melalui APBN. Jangan sampai kemudian dibangun tapi untuk mendukung pemulihan ekonomi saya pikir perlu juga dipertimbangkan untuk pengembangan pelabuhan terminal peti kemasnya. Serta ada titipan juga Pak Dirjen Kereta Api, di Kaltim ini sudah lama rencana kereta api ini. Saya pikir ada perlu intervensi ya, mungkin mulai dari diskusi apa yang bisa intervensi kebijakan pemerintah pusat terhadap progres rencana pembangunan kereta api di Kaltim. Karena sampai sekarang belum ada sama sekali ya, padahal kemarin sempat ada groundbreaking ya di PPU. Saya pikir ini juga bisa nyambung ya dengan rencana kereta api dari Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kalimantan Utara. Kemudian yang terakhir untuk Pak Menteri dan Pak Dirjen Pak Agus, saya mohon ini di Kutai Timur ada pelabuhan Kenyamukan yang mana ada SK-nya dibangun sejak 2012 dan ada SK-nya menjadi tol laut ya di tahun 2017. Tapi sampai sejak dibangun 2012 dan selesai 2017 sampai 2020 ini pelabuhan itu tidak berfungsi. Bahkan sekarang cenderung mengalami beberapa penurunan kualitas. Karena sampai sekarang cashway-nya itu belum terbangun. Pemerintah daerah sudah melakukan permohonan untuk hibah. Artinya diserahkan kewenangannya ke daerah karena daerah merasa mampu untuk membangun cashway itu. Tetapi prosesnya masih di Kementerian Keuangan. Saya berharap Kementerian Perhubungan proaktif ya untuk kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar proses hibah ke pemerintah daerah ini segera. Jangan sampai kemudian pelabuhan itu mangkrak dan tidak berfungsi. Sementara Kutai Timur itu memang secara geografis jauh dari ibu kota sehingga kalaupun kemudian pelabuhan itu berfungsi, maka tentu stabilitas harga bahan pokok, kemudian percepatan pembangunan di Kutai Timur juga bisa mengalami peningkatan. Kemudian yang terakhir untuk Dirjen Udara di Kalimantan Utara ada masalah pembebasan lahan untuk Bandara Juanda
dan di Bandara Kalimarau, Berau, itu masih belum selesai untuk pembebasan lahannya. Dan ini bandara sudah lama beroperasi. Ini sungguh jalim, kemudian kalau tanah rakyat ini tidak dibayar. Saya mohon ini juga menjadi diskusi Kementerian Keuangan untuk mencarikan jalan keluarnya. Jangan sampai masyarakat itu tiap hari melihat ya, aktivitas transportasi di bandar udara, di Juata, di Kalimantan itu, tetapi hak mereka, ya, hak penghidupan mereka ini tidak pernah diselesaikan oleh negara. Ini jolim nih. Saya ingatkan ini, maksud saya benar-benar dia lihat ya legalitas, ya, prosedur dan lain-lainnya sehingga kemudian masalah hak atas tanah bagi rakyat di dua bandara ini bisa selesai karena sudah beroperasi sedemikian lama. Mungkin itu pimpinan yang bisa sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih. Semoga kita semua diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Iwan. Sebelum ke Pak Aras, sebentar Pak Aras, saya takut nanti saya lupa. Tadi kita perkenalkan anggota baru Pak.